Nah, saya kemarin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di YouTube dan di WA grup soal Pak bagaimana atau Mas bagaimana membuat karakter yang double waktu acting monolog atau acting teater, mendialogkan atau mengadegankan peran yang berbeda. Misalnya yang sering kali terjadi ini di monolog ya, ada dua karakter atau bahkan lebih yang berbeda. Nah, teman-teman, saya sebenarnya sudah mencontohkan di tayangan YouTube saya yang ada di bawah itu, sudah saya contohkan, ada di Kentrung Bedigasan dan monolog musikal Selamat Ulang Tahun. Itu sebenarnya ada di sana. Bentuk bagaimana melakukan perpindahan karakter, melakukan perpindahan tokoh. Nah, ini sudah ada sebenarnya di praktek pentas yang sudah saya lakukan. Bahkan di pentas cerita halaman pertama pada YouTube saya, nah itu sudah saya contohkan pada kolom acting melawan corona itu. Nah, di situ di bagian akhir ada pementasan yang saya lakukan di dalam rumah, dan di tempat ini juga saya melakukan pentas itu. Perlahan sambil membayangkan betapa indahnya jika saya dulu mengikuti apa kata bapak saya. Bapak saya itu bilang, "Le, kamu kalau mau jadi orang sukses, turuti apa yang dikatakan oleh bapakmu ini. Kamu teruskan saja lahan perkebunan milik bapak itu." Kita menganalisis betul karakter tokohnya. Ada cara untuk menganalisis karakter atau menganalisis penokohan. Ada 3. Yang pertama adalah fisiologi. Nah, ini melihat dari ciri fisiknya. Loh Mas, Pak, di naskah itu kan kita tidak bisa menemukan ciri fisiknya, tidak ada gambar. Anda semua bisa menjelaskan melalui deskripsi yang ada di naskah itu, melalui guiding teksnya atau keramagungnya, atau melalui dialognya. Dimulai dari awal sampai akhir kalian bisa membaca, maka bisa dilihat masing-masing tokoh itu punya ciri fisiologi yang berbeda-beda atau ciri-ciri fisik. Tingginya seberapa, rambutnya bagaimana, kulitnya bagaimana, hidungnya bagaimana. Ini yang akhirnya bisa kita terjemahkan ke tubuh kita nanti. Yang kedua adalah unsur psikologi, unsur kejiwaan. Karakter dasarnya apa? Misalnya pemarah, ya, kemudian lemah lembut misalnya. Kenapa dia pemarah? Karena ada masa lalu yang tidak enak, ya, yang dia sering kali dipukuli oleh orang tuanya sehingga berdampak pada dirinya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah unsur sosiologi, unsur sosial, bagaimana strata sosialnya, bagaimana interaksi dengan lawan mainnya. Nah, ini tokoh per tokoh kita analisis betul dan kita aplikasikan ke dalam tubuh kita. Misalnya ada karakter nenek dan ada karakter kakek yang ada dalam satu naskah monolog misalnya. Judulnya Nenek dan Kakek misalnya. Nah, si nenek ini usianya 60 tahun. Nah, usia 60 tahun itu kita bisa lihat dari fisiologinya. Kemudian bentuk tubuhnya bagaimana, rambutnya bagaimana, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, deskripsikan secara detail. Kemudian kita aplikasikan pelan-pelan ke tubuh kita. Misalnya bentuknya agak bungkuk begini 60 tahunnya. Kemudian ekspresinya cenderung ada kerutan, mulutnya misalnya. Nah, ini diaplikasikan. Kemudian kakeknya cenderung malah lebih bongkok lagi. Usianya 85 tahun. Nah, penerapan itu. Kemudian bentuk vokalnya bagaimana atau bentuk suaranya bagaimana. Nah, itu bisa kita dekatkan melalui analisis 3 dimensi keaktoran itu.
Nah, sekarang cara perpindahannya bagaimana? Misalnya si nenek itu berdiri di sini. Dia berbicara dengan kakek. Kakek, sudah jam berapa ini? Ayo bangun. Misalnya, ini dia menghadap ke sana seperti melihat kamar misalnya ya. Kemudian ada apa kamu ini membangunkanku? Nah, tentunya Anda bisa memberikan contoh yang lebih bagus dari saya. Nah, ini adalah cara perpindahan ataupun cara menganalisis tokoh sehingga penokohan Anda bisa jelas gitu ya, bisa wajar, bisa natural, ya, kemudian bisa sadar Anda melakukan acting itu, tidak dibuat-buat. Nah, ini. Jadi perpindahannya bisa bermacam-macam pilihannya. Bisa dengan perpindahan posisi ya, bisa perpindahan posisi, bisa perpindahan arah hadap, bisa perpindahan aksesoris yang ada di kita. Misalnya awalnya neneknya tadi begini, kakeknya tinggal menyelempangkan begini. Ini pun bisa untuk menunjukkan bahwa dia kakek, dia nenek gitu. Nah, ini strategi yang perlu Anda ketahui bersama bagaimana cara melakukan perpindahan itu. Nah, selain misalnya didukung dengan musik, didukung dengan lampu, didukung dengan make up ya, unsur-unsur pendukung itu juga menguatkan. Tapi juga kita tidak selamanya kita tidak selamanya bergantung kepada unsur pendukung tadi. Yang paling penting adalah unsur utama ini yang kita kuatkan, unsur diri kita yang ada dalam diri kita ini yang kita kuatkan. Ingat, 3 dimensi penokohan itu dianalisis betul, kemudian ditelaah betul-betul dimasukkan dalam diri kita. Ya. Proses dasarnya dari poin yang pertama yaitu konsentrasi yang kita bahas pada video di atas tadi, soal bagaimana membangun konsentrasi tanpa meditasi. Saya kira itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat berlatih.